Shalom. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pujian ini memberkati setiap rohani Bapak Ibu sekalian. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu hari nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hidupmu yang Kau berikan bagi kami. Kebenaran-Mu Tuhan memberikan jaminan dan ketenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap jiwa-jiwa ini datang kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau lingkupi dengan kasih-Mu. Amin. Inilah setiap kerinduan hati kami Tuhan di hadapan Bapa di surga. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu hari nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Mari jadi pribadi, yuk sama-sama rame-rame kita rindukan, kita berjuang, kita hidup menjadi pribadi anak-anak Bapa yang hidupnya, yang Dia percayakan menjadi hari-hari yang berkenan di hadapan Bapa. Kepada seluruh pemirsa sekalian,
Biarlah pujian ini membawa kita semakin intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu hari nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Lewat Engkau, hidup kami hari ini sudah berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur. Mari sama-sama bersyukur dan selalu mengingat Tuhan dalam hidup ini. Amin. Amin. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir suatu hari nanti. Berakhir suatu hari nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Inilah tujuan imanku. Amin. Shalom semua Bapak Ibu yang terkasih. Dalam kesempatan yang baik ini, Pastor Andy
secara live kembali mengucapkan selamat berpulang ke rumah Bapa di surga Penatua Insinyur Loki almarhum ya. Hamba Tuhan ini, Pastor tahu, pernah kenal baik, orangnya setia, dan dari buah-buah pelayanan beliau melahirkan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sedapat-dapatnya, meskipun mungkin pelayanan beliau atau almarhum atau keluarga tidak terlalu mengenal Andi Simon ini, tapi saya belajar ketika dapat tahu kita ada hamba Tuhan yang sudah berpulang, ya kita sedapat-dapatnya. Kalau ada kesempatan ya kirimkan bunga ucapan. Kami kemarin kirimkan bunga ucapan di kota Surabaya. Dan dari desain bunga ucapan itu akhirnya saat doa tadi, saat teduh ya, jadikan thumbnail sekaligus mengucapkan secara live. Mudah-mudahan keluarga yang terkasih yang ditinggalkan bisa melihat ini. Pastor Andy saja ikut bangga. Buah dari pelayanan hamba Tuhan Penatua Loki adalah buah-buah yang banyak memberkati. Puji Tuhan ya, hari ini masih punya kesempatan memberikan ucapan ini kepada rekan-rekan atau yang terkasih, siapapun mereka, yang lebih dahulu rumahnya sudah jadi, yang lebih dahulu dipanggil pulang oleh Bapa, yang lebih dahulu mengakhiri pertandingan iman. Namun suatu hari Pastor Andy pun juga akan diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup, selamat berpulang juga. Kita tidak tahu, Pastor Andy pun tidak tahu kapan, tapi selama kita masih diberi kesempatan Tuhan hidup, marilah kita saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain, saling berbagi, saling mendoakan Bapak Ibu sekalian. Ya, makasih Ibu Sri Purnani ya, karena hidup ini hanya hunian sementara. Betul sekali. Bahkan kalau ada ilustrasinya, sebetulnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika mereka berpulang, mereka berpindah rumah dari rumah yang fana, kediaman di bumi yang sementara, tidak permanen, di tubuh yang fana, sementara tidak permanen, pindah rumah ke rumah yang baka, rumah yang kekal. Di sana permanen, abadi, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, beliau Tuhan panggil di usia 63 tahun. Puji syukur, Tuhan kasih waktu yang terbaik dan Tuhan tahu yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, hari ini yang masih muda juga jaga hidupmu dengan Tuhan. Mungkin saudara-saudara dengan pelayanan ini sudah semakin banyak yang percaya Tuhan Yesus. Amin. Percaya. Mari kita percaya dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan secara dekat,
secara kontinu, secara personal. Ya. Demikian pun Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih hari ini umur 70, 80. Kemarin pastor doakan ada yang umurnya 103 tahun. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan percaya usia yang banyak. Usia yang banyak itu bukan untuk kita hidup hanya untuk diri sendiri, tapi hiduplah untuk Tuhan. Ya, itu tadi ucapan dari Pastor Andy kepada yang terkasih keluarga dari Penatua Insinyur Loki. Tuhan Yesus Hamasiah yang sudah memberi perkenanan kepada almarhum keluarga dan pelayanannya. Amin. Seperti pujian tadi Bapak Ibu, diakhiri kata-kata, biarlah hidup kita ini berkenan di hadapan Bapa. Mari, Pastor akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang tentunya menguatkan keluarga dan secara umum menguatkan setiap kita yang masih hidup, supaya kita hidup, biar hidup kita mengerti hidup ini adalah hidup yang sudah diperkenan oleh Tuhan. Apa dan bagaimana pesan firman Tuhan? Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama kita membuka Injil Matius pasal yang ke-11. Kita membaca, mendengar, merenungkan dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, Injil Matius pasal 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Kata Tuhan Yesus, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Apakah yang berkenan di hadapan Bapa? 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua yang sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus ini menjadi berkenan. Wow. Di dalam Injil Matius pasal 11, kalau saudara melihat perikopnya dari ayat ini, adalah ajakan juru selamat. Ajakan untuk apa? Datang kepada juru selamat. Karena siapapun pribadi yang datang kepada juru selamat, mereka menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi ketika siapapun, orang-orang yang gagal, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sepertinya direndahkan, tidak punya harapan, saat datang kepada Tuhan Yesus, di situ Tuhan berkata apa? Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, Bapa itu akan melihat pribadi anaknya di dalam orang tersebut. Wow. Saat Bapa melihat Andi Simon banyak gagalnya, banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak yang terus mau belajar selama Thomas kesempatan. Andi Simon masih berjuang supaya bisa belajar terus dari keturunan Tuhan Yesus.
Tetapi kebenaran ini berkata, ketika Bapa melihat Andi Simon, karena Andi Simon ini percaya kepada Tuhan Yesus, maka Bapa mengenal, melihat pribadi yang sempurna di dalam Andi Simon dan semua orang percaya. Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa Surgawi. Dan lanjut dikatakan, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ini sebuah hubungan yang Tuhan sedang declare. Bapa sangat mengenal anak, dan anak sangat mengenal Bapa. Jadi kalau kita menerima ajakan, undangan dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, melalui Tuhan Yesus, kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Amin. Kalau saudara-saudara melihat, dikatakan, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak Ibu sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu mendapat perkenanan Bapa melalui anaknya, kasihnya, pengorbanannya, firman-Nya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau selama ini kita mendengar bagian ayat 28, kita selalu berpikir ya tentang hidup ini supaya kita tidak hidup berbeban berat. Bahkan lagunya, tertindih dengan beban berat sekali. Ya, itu mungkin sebagian besar dikotbahkan baik-baik untuk membangun iman, untuk berserah dan percaya. Tapi bagian ini Pastor mau ajak saudara renungkan. Ada orang takut meninggal. Rasa takut itu membuat dia sesak. Berarti rasa takut ada beberapa tingkat dong. Dan kalau Pastor katakan rasa takut meninggal itu bisa jadi tingkat yang tertinggi. Ada orang takut lapar, ada orang takut ditagih utang, ada orang takut vonis dokter, macam-macam ya, takut banyak. Tapi bagi Pastor Andy, ketakutan tertinggi manusia adalah kematian. Nah, di sini Tuhan Yesus dalam ajakannya berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah ajakan Juru Selamat serta sekaligus janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Mereka akan diberi sebuah perkenanan, sehingga orang itu siapapun dia. Banyak bagian kitab suci yang menguatkan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan ubah menjadi putih seperti salju. Sekalipun hidupmu kotor seperti kain ketumbar, Tuhan ubah menjadi putih seperti bulu domba. Ini yang Tuhan tawarkan. Bukan kuat, bukan gagahmu, tetapi karena Yesus kita diberi perkenanan, sehingga hari ini Bapak, Ibu, dan saya sudah mendapat perkenanan dari Bapa. Dan sepanjang hidup ini biar kita terus boleh menerima kelegaan. Percaya kepada Tuhan. Percaya sebuah perjalanan. Percaya adalah sebuah hubungan. Percaya kita mau maju
bukan cuma sekedar ucapan, tapi kita mau rangkai setiap hari dengan keintiman, Kita maju sekarang Bapak Ibu, Injil Yohanes 14. Kita akan melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat ini populer, beberapa bagian sangat-sangat familiar, ya. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-6 dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepada Sang Pemberi firman, yaitu Tuhan Yesus." Jadi Tuhan mau kita percaya. Percaya yang sungguh-sungguh percaya. Percaya untuk hidup ini penyertaannya Tuhan ada, dan percaya setelah kematian Tuhan itu Immanuel. Percaya itu membangun sebuah hubungan keintiman, belajar setiap hari. Percaya karena mengasihi. Percaya itu siap untuk dibimbing. Percaya itu mempercayakan hidupnya kepada siapa yang dia percaya, baik hidup hari ini, hidup esok, maupun hidup yang akan datang. Sudahkah Adi Simon percaya? Saya belajar, terus percaya, dan terus belajar. Sudahkah Bapak Ibu percaya? Sudah percaya, dan terus belajar, dan terus belajar untuk percaya. Ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku, kata Tuhan Yesus, pergi ke situ untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi inilah sebuah kepastian keselamatan, kepastian janji yang Tuhan berikan. Bagi orang yang percaya di dalam nama Yesus. Jangan takut akan kematian. Bagi orang percaya pada Tuhan Yesus saat kematian datang menjemputnya, itu berarti kata firman Tuhan, tempat kediamannya di kekekalan sudah selesai. Karena Tuhan Yesus berkata, saya percaya perkataan Tuhan Yesus, Dia pergi ke sana, ke tempat yang abadi, rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagiku dan tempat bagimu, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Tuhan Yesus yang telah menyediakan tempat bagimu, kalau sudah selesai, kata Tuhan Yesus, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku akan datang kembali. Pastor tambahkan di sini remanya, menjemputmu, menjemputku, menjemput kita, Bapak Ibu. Bukankah ini sebuah sukacita yang besar? Sukacita yang besar mengalahkan kesesakan, mengalahkan rasa takut yang tertinggi manusia terhadap kematian. Kalau waktunya sudah tiba, Tuhan Yesus datang menjemputmu dan membawa kamu pulang ke tempat di mana Tuhan berada di dalam keabadian, kekekalan, kebahagiaan. Maka sudah bertahun-tahun ketika kebenaran ini Pastor tahu, ketika kami ucapkan kata-kata ini, Bapak Ibu, kami ucapkan tidak lagi kata turut berduka cita. Kami ucapkan kata selamat
berpulang. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, di sekian puluh, bahkan ada yang sampai ratusan ucapan papan bunga, hanya satu yang berbeda dari sekian banyak. Pada umumnya orang mengucapkan kata-kata turut berduka cita. Tetapi saya belajar, saya tidak sempurna ini, membangun hubungan dengan Tuhan. Dia yang sudah memberikan saya perkenanan di hadapan Bapa. Dan saya percaya janjinya, maka apa yang saya percaya, saya sharekan ini. Dan ketika rema yang sama didapatkan, puji syukur, lebih banyak orang akan mengerti bahwa kematian orang percaya itu adalah berpulang dari rumah yang fana kepada rumah yang sesungguhnya. Bumi ini bukanlah tempat kediaman kita yang permanen, tetapi di sana tempat yang jauh lebih indah dari dunia sementara ini. Di sanalah tempat yang permanen. Makanya Pastor ucapkan, ketika orang percaya meninggal, baik secara japri atau ada video yang kita buatkan selamat berpulang yang menguatkan, ataupun kita kirimkan bunga ucapan seperti ini, kami ucapkan di atas, selamat berpulang. Kalau yang pada umumnya berduka cita, tapi kami ucapkan kata-kata iman, seperti apa kami baca, apa yang Tuhan Yesus janjikan. Selamat berpulang ke rumah Bapa di surga. Artinya, orang yang percaya meninggal dalam Tuhan Yesus adalah sebuah kepastian. Tujuannya, alamatnya jelas, rumah Bapa di surga. Amin. Buat firman Tuhan, dan kita akan selesaikan sampai ayat yang ke-6, sesuai apa yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Ayat yang keempat sekarang, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas bertanya. Pertanyaan Thomas ini sebetulnya mewakili pertanyaan seluruh manusia. Ayat yang kelima, Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Lantas, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini juga pertanyaan seluruh dunia. Kemana setelah meninggal? Kami tidak tahu jalannya. Kalau istilah berkata, banyak jalan menuju Roma. Tetapi bagaimana caranya untuk menuju keabadian dengan jaminan keselamatan kekal? Dan inilah satu-satunya jawaban yang Tuhan Yesus declare dengan sebuah janji dan kepastian. Ketika orang bingung dan bertanya, kemanakah setelah kematian? Bagaimana jalan ke surga? Dan seterusnya. Maka ayat yang ke-6, ayat yang populer, dan tentu banyak yang menghafalnya. Biarlah apa yang Pastor baca setelah ini bisa kembali mengingatkan, menguatkan kita semuanya. Saat orang bertanya, kemana jalan ke surga? Kasih tahu ayat ini. Saat orang sedang bingung, setelah kematian kemana? Kasih tahu ayat ini. Saat orang merasa hidupnya tidak berarti, tidak berharga, hancur, kasih tahu Tuhan Yesus akan memberi engkau perkenanan. Ayat yang ke-6, Yohanes 14. Kata Tuhan Yesus saat Thomas bertanya, kami tidak tahu jalannya. Hari ini juga banyak orang seperti Thomas yang tidak tahu jalannya. Maka tugas kita, panggilan kita, amanat agung yang dari Tuhan kita lakukan, yaitu beritahukan kepada setiap orang, lebih banyak orang, kalau perlu seisi dunia ini, tahu lewat impact pelayanan kita, bahwa satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus langsung berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui Tuhan Yesus.
Percayalah kepada Tuhan Yesus. Hidupmu akan mendapat perkenanannya, sehingga di hadapan Bapa kita menjadi pribadi yang berkenan karena Tuhan Yesus. Mulai hari ini firman Tuhan sudah tersampaikan, jangan lagi gelisah. Kalau ketakutan tertinggi adalah kematian, biarlah firman Tuhan ini memberikan ketenangan di hatimu, sehingga engkau percaya hari-hari hidupmu bukan hari yang sia-sia, tapi hari-hari kita mau melayani, hari-hari kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus, hari-hari kita tidak dalam kesesakan, tapi di dalam kemenangan. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, orang yang percaya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Rumah Bapa yang kekal, kediaman abadi, Engkau sediakan bagi kami semua yang percaya kepadamu. Biarlah pujian ini membuat setiap hati punya kerinduan di hadapan Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu hari nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku, berkenan di hadapan Bapa. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Tuhan Sang Penyembuh memberkati kesembuhan di tubuh Bapak Ibu sekalian, baik dari dosa, dari pelanggaran, dari penyakit, dari virus, dari bakteri, kuman jamur. Be healed in Jesus' name. Amen. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amen. Selamat masuk hari yang baru. Pastor merasakan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang diperkenan. Ada begitu banyak orang-orang yang menerima lawatan doa karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati. Cepat sembuh yang di rumah sakit. Bangkitlah kembali yang lemah, yang patah semangat, karena hari indah esok Tuhan Yesus memberi kemenangan. Hidup ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Hidup ini berjuanglah, semangatlah setiap hari. Jangan mau dikuasai oleh kesesakan atau kekhawatiran atau ketakutan, tidak lagi. Karena janji Tuhan sudah datang dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dan mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan hari-hari hidup yang tersisa ini. Dan satu hari kelak ketika Tuhan panggil saya, Tuhan panggil Bapak Ibu, kita akhiri dengan kemenangan hidup ini. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Oh,
Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Amin. Bless you all. Shalom. Amin.